Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa kabar kita semuanya, para pelatih ahli dan guru, pengawas sekolah dan pegiat pendidikan di Indonesia. Marilah sama-sama kita simak terkait dengan materi coaching pelatih ahli kepala sekolah. Ini tentunya diberikan oleh pelatih ahli. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pendampingan pelatih ahli di sekolah penggerak itu dilakukan setiap bulannya oleh pelatih ahli terhadap kepala sekolah. Di sini di poin nomor 5, saya tidak membahas lagi di poin nomor 1, 2, 3, 4, dan 6, tapi fokus pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan melihat terkait dengan coaching, yaitu pendampingan oleh pelatih ahli terhadap kepala sekolah dalam bentuk coaching dan dilakukan secara daring setiap bulannya itu selama 2 JP. Apa tujuan dari coaching oleh pelatih ahli terhadap kepala sekolah? Coaching kepala sekolah itu bertujuan untuk mendampingi kepala sekolah untuk mendiskusikan isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran sehari-hari, mendiskusikan perencanaan kerja kepala sekolah, memfasilitasi refleksi kepala sekolah, dan penerapan hasil pembelajaran lokakarya. Nah, dengan begitu, sehingga kepala sekolah nantinya akan mampu yang pertama memimpin pembelajaran di satuan pendidikan, kemudian yang kedua merencanakan proses belajar yang berpusat pada murid, yang ketiga melaksanakan proses belajar yang berpusat pada siswa atau murid, kemudian yang keempat melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Berikutnya nomor 5, mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Yang keenam, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menyelesaikan tantangan sehari-hari atau membantu pencapaian target sebagai pemimpin. Nah, itulah target dari coaching sehingga kepala sekolah akan mampu menggapai dari 1 sampai 7 sebagaimana yang sudah kita simak barusan. Nah, berikutnya di sini ada tabel arah rancangan ataupun tema coaching. Paling tidak selama 3 bulan di awal oleh pelatih ahli dalam mendampingi kepala sekolah melalui coaching ini, itu kita lihat di sini nomor 1 itu di bulan Oktober. Ya kan, ini jenis percakapan, rencana pendampingan ataupun coaching plan. Di sini arah rancangan tema coaching bersama pelatih ahli, diskusi bersama kepala sekolah untuk merancang capaian coaching 3 bulan ke depan bersama pelatih ahli. Kemudian alur tirta itu penerapan pembelajaran paradigma baru. Adapun di bulan November itu ada jenis alur tirta juga, itu terkait dengan penerapan pembelajaran paradigma baru, kemudian refleksi pemecahan masalah, itu dialog forum ekosistem sekolah. Adapun di bulan Desember itu kalibrasi jenis percakapannya. Nah, penerapan pembelajaran itu terkait juga dengan penerapan paradigma baru. Berikutnya itu refleksi ataupun pemecahan masalah. Di sini kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, rencana pengembangan coaching ataupun coaching plan. Nah, di sini nanti ketika para pelatih ahli dia mengcoaching kepala sekolah, tentu dia akan mengisi tabel ini dan akan memfokuskan beberapa pertanyaan pokok agar alur coachingnya itu terarah dan tidak lari kemana-mana. Yang pertama yang perlu kita isi adalah nama coach, ya kan, itu nama pelatih ahli, wilayah kerjanya di sekolah mana ataupun di kabupaten kota mana, kemudian nama sekolahnya apa, nama coachnya, kemudian periode pengembangan, kemudian jumlah sesi, berapa sesi nanti tinggal diisi saja di kolom yang sudah disediakan ini. Nah, berikutnya itu tujuan pengembangan, itu ada pertanyaan pemicu. Nah, dalam pertanyaan pemicu ini, ya, pertanyaan pokok yang perlu ditanyakan adalah apa yang ingin Anda kembangkan dalam 3 bulan ke depan sebagai kepala sekolah. Nah, pertanyaan pemicu ini tentu di awal dilemparkan oleh ataupun diajukan, ditanyakan oleh pelatih ahli kepada kepala sekolah, karena ini adalah 3 bulan di awal.
maka pertanyaan ini paling tidak nanti para kepala sekolah yang di coaching mereka akan berikan jawaban yang berbeda-beda menurut target capaiannya masing-masing paling tidak selama 3 bulan ke depan. Nah, kemudian indikator keberhasilan itu ada pertanyaan pemicu, apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan di atas itu tercapai. Nah, tadi di sini kan misalnya kepala sekolah sudah menjawab beberapa pertanyaan, beberapa jawaban terkait dengan perencanaan plannya itu selama 3 bulan ke depan. Tentu nanti ada indikator keberhasilan. Apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan di atas, beberapa jawaban di atas itu bisa tercapai. Nanti ada jawabannya di bawah sini. Nah, berikutnya itu fokus area pengembangan. Ini juga ada pertanyaan pemicu, yang yaitu area mana di dalam diri Anda yang perlu Anda kembangkan. Ini pertanyaan oleh pelatih ahli kepada kepala sekolah, area mana di dalam diri Anda yang perlu Anda kembangkan, yang perlu Anda ubah, atau yang perlu Anda hilangkan, ataupun kurangi untuk mencapai tujuan di atas. Nanti dengan pertanyaan tersebut, kepala sekolah dia akan menganalisis sendiri, meresap-resapi sendiri terkait dengan area-area mana yang perlu dikembangkan, diubah, dihilangkan, dikurangi, atau hal-hal lain yang terkait, yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan di atas sebagaimana yang sudah dijawab sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya perlu juga diberikan pertanyaan pemicu oleh pelatih ahli kepada kepala sekolah, yaitu apalagi yang Anda rasa perlu Anda kembangkan. Nanti kepala sekolah akan mencoba berpikir kembali, berpikir lebih lanjut, ya kan, untuk menjawab terkait dengan pertanyaan apalagi yang Anda rasa perlu Anda kembangkan. Nah, tentunya beberapa pertanyaan di atas itu format pertanyaan pemicu sedemikian. Namun dalam nanti pelatih ahli mengcoaching kepala sekolah, tentu gaya bertanyanya ini menyesuaikan, tapi inti pertanyaannya adalah sebagaimana yang sudah tertera di pertanyaan pemicu ini. Contoh, kemampuan membuat prioritas. Ini terkait dengan area fokus pengembangan, kemudian kemampuan fokus, kemudian kemampuan berkata, tidak tanpa merasa bersalah, kemudian kemampuan menguasai media pembelajaran, berikutnya kemampuan berkomunikasi dengan tim. Ini tentu nanti jawaban-jawabannya akan ditulis di bawah ini. Nah, berikutnya yang terakhir itulah terkait dengan dukungan yang dibutuhkan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas tadi yang sudah dijawab, ya kan, dengan berbagai pertimbangan oleh kepala sekolah. Tentu ada juga dukungan yang dibutuhkan. Maka pertanyaan pemicu yang perlu disiapkan ataupun yang perlu dirancang oleh pelatih ahli terhadap kepala sekolah terkait dengan dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari siapa dan seperti apa yang Anda butuhkan. Misalnya ini ya, misalnya nanti dukungan yang akan diminta menurut kepala sekolah dukungan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian dukungan dari masyarakat, dukungan dari orang tua, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti bisa dikembangkan jawabannya atau pertanyaannya, contoh kepala sekolah atau keluarga. Nah, dari kepala sekolah ataupun keluarga, tentu kepala sekolah nanti dia akan mencoba berpikir dan mempersiapkan jawaban menurut masalah yang ditemui, bahwa sebenarnya dukungan yang dibutuhkan dari keluarga itu apa saja, ya kan, misalnya kontrol, kemudian kerjasama. Kalau dalam masyarakat juga demikian, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungannya dalam menyukseskan program pendidikan ini. Kemudian nanti juga bisa saja nanti kepala sekolah dia akan menjawab dukungan yang dibutuhkanlah dukungan dari pihak pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dinas pendidikan. Tentu ada beberapa alasan nantinya yang menurut kepala sekolah bahwa mereka masih sangat membutuhkan dukungan dari pihak terkait, dalam hal ini adalah dinas pendidikan ataupun pemerintah setempat. Nah, demikianlah paparan singkat kami dalam masalah coaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada para
para pelatih ahli, juga kepada pihak-pihak terkait lainnya, bahwa untuk menjadi pelatih ahli, sebagaimana saya sampaikan di atas, salah satu tugas setiap bulannya adalah mengcoaching kepala sekolah, supaya dengan coaching tersebut pihak kepala sekolah bisa menemukan sendiri terkait dengan penyelesaian-penyelesaian apa yang perlu dilakukan untuk menyukseskan program pendidikan, karena sekolah tersebut sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Nah, di sini tentunya kepala sekolah harus terus mengembangkan dirinya, yang dipandu, dipimpin, dibimbing, ataupun dilatih oleh pelatih ahli, supaya sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak tersebut itu bisa menjadi sekolah yang menerapkan target tercapainya profil pelajar Pancasila. Demikian paparan singkat. Terima kasih atas pelatihan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf di mana ada keterbatasan dan kekurangan. Syakiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.